Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Suparni. Saya akan meneruskan pertemuan yang kedua. Kalau pertemuan kemarin itu bab 1B. Kemudian yang B itu interaksi antar negara-negara ASEAN. Materi kemarin itu saya berikan nomor 1 dan nomor 2. Sekarang kita lanjut materi berikutnya yang ke-3 dan ke-4. Saya ulang untuk yang ke-2, bentuk-bentuk kerjasama sosial, politik, budaya, pendidikan, dan perkembangannya. Kemudian bentuk kerjasama diantaranya 1. Bentuk kerjasama di bidang sosial. Saya paskan dulu untuk slide-nya. Ini pertemuan yang kedua. Kemudian bentuk-bentuk kerjasama ASEAN nomor 1 saya ulang di bidang sosial dan budaya atau yang dinamakan COSD, Committee of Social Development. Kemudian untuk bidang sosial dan budaya, kerjasama antar negara-negara ASEAN dalam bidang itu, terutama bidang sosial, dilakukan agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama. Setiap negara-negara ASEAN diminta berpikir aktif dan ikut serta dalam upaya kerjasama guna mendukung kerjasama negara sendiri. Contohnya, pengembangan sumber daya manusia. Yang B tadi yang A, yang B pertukaran budaya dan seni. Kemudian yang kedua, bidang kerjasama di bidang politik dan keamanan. Tujuannya untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian antar negara ASEAN. Contohnya yang pertama atau yang A, penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Untuk yang B, pertemuan para menteri pertahanan. Kemudian yang ketiga, di bidang pendidikan atau bentuk kerjasama di bidang pendidikan. Kerjasama bilateral yaitu antar dua negara maupun multilateral, go internasional, terus dilakukan demi tercapainya tujuan, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara, serta meningkatkan daya saing internasional. Contohnya, yang A, penawaran beasiswa pendidikan. Kemudian yang B, olimpiade di bidang pendidikan pada taraf regional. Kemudian lanjut lagi, pengaruh kerjasama bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pendidikan terhadap kehidupan ASEAN. Yang pertama, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi di negara-negara ASEAN. Pada tahun
2015, para pemimpin ASEAN membentuk suatu pasar tunggal yang diberi nama MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Tujuannya untuk bisa bersaing dengan Tiongkok atau India. Karena Tiongkok dan India bukan negara ASEAN. Yang kedua, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang ASEAN. Mohon maaf, saya ulang. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan sosial di negara-negara ASEAN. Kehidupan sosial sangatlah dinamis. Kondisi dan status sosial masyarakat Asia Tenggara yang berbeda-beda dan hidup berdampingan. Hidup berdampingan. Terkadang memunculkan pertentangan karena perbedaan kepentingan. Kemudian yang ketiga, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan budaya di negara-negara ASEAN. Yang pertama, Festival Budaya ASEAN, bisa dikatakan FBA. Yang kedua atau yang B, Perkemahan Budaya Serumpun ASEAN. Kemudian yang C, Industri Musik. Kemudian kita lanjut lagi yang keempat. Yang keempat, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan politik di negara-negara ASEAN. Contohnya, sengketa perbatasan wilayah. Yang kedua, contohnya yang B, pekerja migran. Yang kelima, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan pendidikan dan negara-negara ASEAN. Di negara-negara ASEAN. Dari 10 negara ASEAN, terdapat 7.446 perguruan tinggi dengan mutu pendidikan yang berbeda-beda. Hal ini menjadi tantangan tersendiri ASEAN dalam bidang pendidikan. Kemudian untuk materi sudah selesai, saya berikan untuk materi yang B, yaitu interaksi antar negara-negara ASEAN mulai dari nomor 1 sampai nomor 4 sesuai dengan buku paketnya. Kemudian sekarang untuk tugasnya. Tugas dari bab yang kedua atau subbab yang kedua atau yang B itu kerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. 1. Tugasnya ada 5, saya bacakan 1. Apa yang dimaksud dengan interaksi antar negara-negara ASEAN? Kemudian yang kedua, sebutkan faktor-faktor pendorong adanya kerjasama ASEAN. Kemudian yang ketiga, sebutkan faktor-faktor penghambat adanya kerjasama ASEAN. Mohon maaf, ini ASEAN-nya belum tercatat, tapi itu kerjasama ASEAN. Yang keempat,
Sebutkan contoh kerjasama di bidang sosial dan budaya. Contohnya apa? Kamu sebutkan. Minimal 4. Nomor 5 yang terakhir. Sebutkan contoh kerjasama bidang pendidikan. Untuk bidang pendidikan juga memberikan contoh 4 saja. Kemudian bawah sendiri catatan. Dikerjakan di kertas folio. Setelah dikerjakan, kemudian difoto lewat WA, kemudian dikirimkan ke guru masing-masing. Guru IPS guru EPS masing-masing. Contohnya, saya Bu Parni mengajar di 8 ABC. Untuk ABC dikirimkan ke WA-nya Bu Parni. Untuk yang lainnya silakan mengikuti guru masing-masing guru IPS. Sudah jelas? Kemudian saya mengucapkan banyak terima kasih. Materinya selesai. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.